Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Halo teman-teman. Di sini saya Putri Lestari dari jurusan Sosiologi dan Antropologi KSG SAC angkatan 2019 akan mempraktekkan 10 macam simpul dasar yang ada dalam dunia mountaineering. Mari kita praktekkan. Yang pertama, kita akan membuat simpul hidup. Langkah-langkahnya yaitu seperti berikut. Yang pertama adalah bentuk lingkaran seperti ini. Nah, kemudian masukkan ujung tali yang tersisa ke dalam lingkaran ini. Kemudian tarik. Seperti ini. Nah, fungsi dari simpul hidup ini adalah untuk mengikat suatu benda dengan mudah, dengan kuat, tapi untuk melepasnya tidak susah. Nah, simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat hewan. Yang kedua adalah simpul mati. Langkah membuatnya yaitu yang pertama, siapkan 2 buah tali. Kemudian, buat simpul dengan posisi tali yang kanan berada di atas. Seperti ini. Kita ikatkan. Nah, setelah itu, buat simpul lagi dengan posisi tali kanan berada di bawah. Seperti ini. Kita ikatkan, tarik. Nah, fungsi dari simpul mati ini adalah untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan tidak licin. Oke, kita lanjut ke simpul ketiga, yaitu simpul jangkar. Cara membuatnya yaitu bagi tali menjadi 2 lingkaran seperti ini. Nah, setelah itu jadikan satu seperti ini. Nah, fungsi dari simpul jangkar ini adalah untuk membuat tandu dan untuk mengikat timba ataupun ember. Simpul yang keempat yaitu simpul pangkal. Cara membuatnya yaitu bagi tali menjadi 2 lingkaran dengan posisi lingkaran yang satu di depan dan lingkaran yang satunya ada di belakang. Seperti ini. Kemudian tumpuk lingkaran-lingkaran ini seperti ini. Ini adalah cara gampangnya. Nah, semisal kita akan mengikatkan simpul ini pada suatu tiang. Langkah membuatnya yaitu lingkarkan tali pada tiang seperti ini. Kemudian posisikan tali menyamping ke sebelah kiri seperti ini. Lalu ikatkan lagi pada tiang tersebut. Talinya dimasukkan ke depan. Nah, seperti ini. Fungsi dari simpul pangkal ini adalah sebagai permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat. Oke, kita lanjut ke simpul berikutnya, yaitu simpul 8. Cara membuatnya yaitu buat lingkaran seperti ini. Kemudian silangkan tali ke samping seperti ini hingga membentuk angka 8. Nah, sisa tali yang ini dimasukkan ke dalam lingkaran ini. Tarik. Nah, simpul yang dihasilkan membentuk simpul
seperti angka 8. Fungsi daripada simbol 8 adalah mengikat tali pada harnas. Kemudian ada simpul 8 ganda. Yang perlu kita lakukan sebenarnya sama, hanya saja pertama-tama buat talinya posisikan tali seperti ini. Nah, kemudian seperti langkah pembuatannya itu seperti pada simbol 8 tadi. Kita buat lingkaran seperti ini, kemudian silangkan. Nah, ujung tali yang ini dimasukkan ke dalam lingkaran di sini. Kita tarik. Hasilnya juga membentuk seperti angka 8. Ini adalah cara manualnya. Kita akan coba cara lain. Oke, kita akan mencoba membuat simpul 8 dengan cara lain. Langkah yang harus dilakukan adalah membuat simpul 8 seperti biasanya. Kemudian ujungnya ini kita masukkan lagi ke sini dan mengikuti alur. Tarik. Seperti ini. Nah, fungsi dari simpul 8 ganda ini adalah sebagai penghubung ke karabiner saat kegiatan pemanjatan. Oke, kita lanjut ke simbol ke-6, yaitu simbol kelinci. Cara pembuatannya itu sebenarnya hampir sama dengan simpul 8 ganda. Posisikan tali seperti ini. Kemudian buat lingkaran seperti ini. Nah, kalau simpul 8 kan ujung tali yang ini langsung dimasukkan ke dalam lingkaran ini. Tapi kalau membuat simbol kelinci, yang dimasukkan adalah tengah-tengahan tali ini. Dimasukkan ke dalam lingkaran. Kemudian ujung tali yang tersisa dimasukkan lagi ke dalam sini. Kemudian tarik. Seperti ini. Nah, fungsi dari simpul kelinci ini adalah untuk membuat atau pemasangan ancor. Kita lanjut ke simbol ke-7, yaitu simbol lasso. Oke, cara pembuatannya adalah bentuk lingkaran kecil seperti ini. Nah, kemudian masukkan ujung tali ini ke dalam lingkaran kecil ini seperti ini. Kemudian silangkan ke tali yang di atas.
masukkan lagi ke dalam lingkaran. Kemudian kita tarik. Ini lalu kita ambil satu tali lagi dan masukkan ke dalam. Ulangi, kita masukkan lagi ke dalam sini. Fungsi dari simpul lasso ini adalah untuk membuat trap atau jebakan ataupun untuk mengikat leher binatang. Simpul selanjutnya yang akan kita buat yaitu simpul nelayan. Cara membuatnya yaitu yang pertama kali sejajarkan tali seperti ini. Nah, kemudian kita akan menalikan tali yang ada di depan ini dengan tali yang ada di belakang. Caranya yaitu lilitkan tali yang ada di depan dengan tali yang ada di belakang dengan cara seperti ini. Lilitkan sebanyak 2 kali. Nah, setelah seperti ini kita masukkan hasil ujung tali ini ke dalam lingkaran yang telah dibentuk tadi seperti ini. Kemudian kita buat simpul seperti tadi pada bagian tali yang ada di belakang. Caranya seperti tadi. Lilitkan bagian tali yang ada di belakang dengan tali yang ada di depan. Seperti ini. Sebanyak 2 kali. Kemudian kita masukkan ujung tali ke dalam lingkaran seperti tadi ke arah kanan. Kita tarik. Kemudian kita tarik kedua sisi tali seperti ini. Nah, fungsi dari simpul nelayan ini adalah untuk menyambung dua buah tali yang mempunyai ukuran yang sama dalam keadaan basah ataupun licin. Simpul yang ke-9 yaitu simpul kupu-kupu. Mari kita buat sama-sama. Pertama-tama posisikan tali seperti ini. Nah, kemudian silangkan tali sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, setelah itu ujung tali yang di sini letakkan ke bawah seperti ini. Nah, kemudian tengah-tengah tali ini kita angkat, masukkan tali ke dalam lingkaran, kemudian kita tarik. Kemudian kita rapikan. Kita rapikan sampai seperti ini. Simpul terakhir yang akan kita buat yaitu simpul pita. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu buat lingkaran seperti ini.
Kemudian masukkan ujung tali ke dalam lingkaran. Langkah selanjutnya yaitu ambil satu tali, kemudian masukkan tali ini dalam lingkaran seperti ini, lalu ikuti arus. Kita tarik seperti ini. Fungsi dari simpul pita ini yaitu untuk menyambung tali yang berbentuk pipih. Sedangkan fungsi dari tali kupu-kupu atau simpul kupu-kupu yang telah kita buat tadi yaitu untuk membuat simpul di tengah tali. Sekian praktek tali temali dari saya. Selamat berjumpa lagi.